Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Syamsul Arifin, dosen Prodi Pendidikan Bahasa Arab UNES. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, khususnya untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu Tadrib Muhadasah atau Bicara Bahasa Arab 2. Mata kuliah Tadrib Muhadasah ini berbobot 3 SKS dan wajib ditempuh oleh mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab UNES di semester 2. Mata kuliah ini masuk ke dalam rumpun keterampilan berbahasa Arab yang terdiri dari keterampilan menyimak, bicara, membaca, dan menulis. Untuk keterampilan bicara, ada 3 mata kuliah berjenjang yang harus ditempuh mahasiswa, yaitu Usus Hiwarot pada semester 1, Tadrib Muhadasah pada semester 2, dan Khitobah pada semester 3. Perkuliahan Tadrib Muhadasah terdiri dari 16 pertemuan dengan rincian 14 pertemuan teori, 1 kali pertemuan UTS, dan 1 kali pertemuan UAS. Capaian pembelajaran mata kuliah Tadrib Muhadasah ini adalah untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, pengalaman, dan perasaan dalam bentuk kalimat-kalimat sederhana dengan benar, jelas, terang, dan spontan untuk keperluan komunikasi dalam tema-tema tertentu pada sebuah percakapan dan melakukan transformasi pola-pola sederhana kalimat bahasa Arab secara lisan. Metode yang diterapkan dalam mata kuliah Tadrib Muhadasah ini adalah case method dan team based project. Penggunaan case method dan team based project bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbicara bahasa Arab secara aktif, kontekstual, dan kolaboratif. Melalui case method, mahasiswa dilatih untuk menganalisis dan merespon situasi komunikasi nyata menggunakan bahasa Arab sehingga mereka terbiasa berpikir kritis dan menentukan ungkapan yang tepat dalam berbagai konteks. Sementara itu, team based project mendorong mahasiswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk merancang dan mempraktikkan proyek percakapan seperti dialog, drama, atau video yang memperkuat kepercayaan diri, kreativitas, dan kemampuan berbicara dalam suasana kolaboratif. Peran saya di kelas adalah sebagai fasilitator yang memberikan penanaman nilai dan juga makna dari materi yang disampaikan. Selanjutnya, saya menyampaikan materi sesuai tema yang telah ditentukan, meminta mahasiswa untuk berlatih menyusun kalimat secara lisan, mendiskusikan kasus-kasus yang relevan dengan materi, kemudian meminta mereka untuk membuat dialog dan mendemonstrasikannya sesuai dengan hasil diskusi kelompok. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah Tadrib Muhadasah ini adalah Al-Arabiyah Al-Mu'assirah karya Dr. Nizaruddin dan Profesor Badruddin, dan kemudian Modern Standard Arabic karya Profesor Dr. Ekhahat Schutz. Selain pembelajaran tatap muka di kelas, dalam mata kuliah Tadrib Muhadasah ini, mahasiswa juga diberikan tugas untuk membuat video percakapan bahasa Arab untuk diunggah di YouTube dan media sosial lainnya. Kemudian link video tersebut diunggah di Elena. Tujuan dari penugasan tersebut adalah supaya mahasiswa berlatih membuat proyek pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan bisa diakses oleh banyak orang. Aspek penilaian yang saya gunakan dalam perkuliahan Tadrib Muhadasah antara lain aktivitas partisipatif mahasiswa yang berupa kehadiran dan keaktifan mahasiswa yang mempunyai bobot 25%. Yang kedua, hasil proyek. Hasil proyek yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan bobot 25%. Tugas dengan bobot 10%. Kuis dengan bobot 10%. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang berupa ujian praktek berbicara dengan bobot 25%. Demikian pernyataan diri saya sebagai dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran Tadrib Muhadasah. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat tulab? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaifa halukum ya Robit? Alhamdulillah bi khairi Ustaz. Kaifa halukum ya Dwi? Alhamdulillah. Alhamdulillah naltaqi maratan ukhra fi hadzal nahar fi darsi tadrib al-muhaddasah. Wa qabla an nabda hadza dars hayya bina an naqra al-Fatihah sawiyan. Auzubillah. Nah, tema kita hari ini adalah membuat konten media sosial. Pasti anak sekarang pasti punya media sosial. Ada yang nggak punya media sosial? Wah, itu kayaknya itu ketinggalan zaman kalau tidak punya media sosial. Kakek-kakek, nenek-nenek aja sekarang punya media sosial. Apalagi Anda semua yang generasi Z, pasti punya media sosial. Jadi media sosial ini nggak bisa lepas dari kehidupan kita sekarang, karena semua informasi itu kita dapatkan, sebagian besar informasi itu dari media sosial, bukan lagi dari televisi, koran atau radio. Saya yakin, coba masih ada yang masih nonton TV? Masih. Tapi kan jarang mungkin ya. Atau baca koran jarang lagi. Kita akses informasi kita didominasi oleh media sosial. Dan di media sosial itu juga kita bukan hanya bisa menerima informasi, tapi bisa membuat informasi juga, menyampaikan informasi, membuat konten-konten yang isinya informasi tentang banyak hal. Ya, kalau yang sukanya buat konten pendidikan, ya nanti media sosialnya, akun media sosialnya berisi konten-konten tentang pembelajaran bahasa Arab atau misalnya tutorial-tutorial, itu yang pendidikan. Dalam bahasa Arab membuat konten, ada bahasa Arabnya adalah insya'ul muhtawayat. Sama-sama kulu sawiyan, insya'ul muhtawayat. Insya'ul muhtawayat. Insya'ul muhtawayat. Insya'ul muhtawayat. Itu artinya membuat konten. Konten itu bahasa Arabnya muhtawayat. Itu bentuk jamaknya ya. Kalau mufradnya apa? Muhtawa. Jadi tema kita hari ini adalah membuat konten dalam bahasa Arab. Percakapan, tema besarnya adalah membuat konten dalam bahasa Arab. Nah, ini juga akan jadi peluang kita untuk menyebarkan bahasa Arab di masyarakat. Jadi kalau nanti Anda bikin konten temanya bahasa Arab, orang jadi banyak yang belajar bahasa Arab. Nah, ini konten yang positif seperti ini. Jadi kita harus membuat konten-konten yang positif, yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, berikutnya, sebelum kita masuk kepada hiwar atau percakapan, kita kenali dulu nih kosakata atau al-mufrodat yang berhubungan dengan media sosial. Yang pertama, wasailut tawasul al-ijtimai kulu sawiyan. Wasailut tawasul al-ijtimai. Wasailut tawasul al-ijtimai. Wasailut tawasul al-ijtimai. Ma makna hadhil kalimat? Irfa yadak. Mas Huda. Maknanya media sosial Ustaz. Media sosial. Media sosial bahasa Arabnya wasailut tawasul al-ijtimai. Panjang ya. Kalau bahasa Indonesia cuman media sosial, kalau bahasa Inggris sosial media. Nah, kalau dalam bahasa Arab seperti ini, wasailut tawasul al-ijtimai. Dan dalam bahasa Arab juga tidak mengenal singkatan. Jadi kalau bahasa Indonesia media sosial bisa kita singkat medsos. Kalau ini nggak bisa. Susah itu ya. Jadi kita nggak bisa mensingkat. Kalau dalam bahasa itu nggak bisa disingkat ya. Kemudian muhtawa. Ma makna muhtawa? Irfa'u yadak. Anissa.
konten ya, konten video atau postingan itu bahasa Arabnya muhtawa itu artinya konten. Syukron ya Anissa. Kemudian suma video ma makna hazil kalimah dwi video ya, jadi hampir mirip ya. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang memang menyerap langsung dari bahasa Inggris. Seperti ini video itu tidak bisa kemudian kita menerjemahkannya dalam bahasa Arab. Sama, sosial media juga sama dalam bahasa Arab. YouTube itu juga YouTube, Instagram apa Instagram juga, TikTok ya sama. Walaupun tulisannya TikTok ya. Tapi sama maksudnya. Nah, kemudian saya ingin teman-teman membuat kalimat dengan kata-kata yang sudah saya sampaikan tadi, yang sudah jenengan pelajari tadi ya. Nah, ini karena latihan bicara, Anda harus bisa membuat kalimat sendiri dengan kata-kata yang sudah disampaikan. Yang pertama, sona'a yasna'u. Man yastati? Wah, Mbak Arlina. Uhibbu an asna'a muhtawayat TikTok. Uhibbu An asna'a muhtawayat TikTok. an asna'a muhtawayat TikTok. Apa artinya tuh? Saya suka membuat konten TikTok. Saya suka membuat konten TikTok. Bagus sekali Mbak Arlina. Nah, sekarang saya ingin ada yang membuat kalimat lain dengan menggunakan kata sona'a yasna'u. Bisa failnya atau subjeknya bisa dirubah. Man yastati irfa yadak. Mas Lutfi. Ukti tuhibbu antasna'a tawayat Instagram. Ukhti tuhibbu antasna'a tawayat Instagram. muhtawayat Instagram. Syukron, mumtaz, bagus sekali ya Mas Lutfi. Bisa beri tepuk tangan untuk Mas Lutfi dan Mbak Arlina. Bagus sekali. Nah itu memang mahasiswa luar biasa ini ya. Penuh kreativitas, pikirannya cerdas ya. Amin ya. Sona'a yasna'u. Kemudian kata berikutnya adalah kona. Man yastati. Oh, Lisa, Mbak Lisa. Qanatu tanwikun hiya al-qanatu al-mufassiratu ladayya. Qanatan boykun hiya qanatu al-mufaddalah ladaya. Apa itu? Artinya apa? Channel Tanboykun channel yang paling saya sukai. adalah channel yang paling saya sukai. Bagus sekali tuh, isinya makan-makanan bergizi gitu ya. Makan makanan yang luar biasa. Syukron, terima kasih buat Mbak Lisa. Bisa tepuk tangan buat Mbak Lisa. Kemudian, nah ini teman-teman, berikutnya ada contoh percakapan ya tentang membuat konten media sosial. Ada kalau percakapan Mas Muka min aina anta, udah biasa banget tuh ya. Nah, karena kita hidup di era sosial media, kita harus juga bisa membuat percakapan dalam bahasa Arab tentang media sosial atau wasailut tawasul al-ijtimai. Kulu ma'i sawiyan. Marhaban ya Ahmad. Hal anta mashghulun al-yawm? Marhaban ya Ahmad. Hal anta mashghulun al-yawm? Marhaban Rani. La, limaza? Marhaban Rani. La, limaza? Uritu an nusawwira video jadidan liqonatina fil YouTube. Hal tastati musa'adati? Uridu an nusawwira video jadidan liqonatina fil YouTube. Hal tastati' musa'adati? Tab'an, ma huwal mawdu'? Tab'an, ma huwal mawdu'? Anit ta'lim wa teknologiya.
Ta'lim wa teknologia. Mumtaz. Da'na nujarrib afkaron ibda'iyatan. Mumtaz. Da'na nujarrib afkaron ibda'iyatan. Nah, sekarang teman-teman, kita ingin membahas masalah ya yang memang sekarang banyak kita temui kalau kita menggunakan media sosial ya. Yang pertama adalah hate speech ya. Hate speech. Hate speech itu apa? Ungkapan-ungkapan atau perkataan-perkataan buruk biasanya di kolom komentar itu banyak sekali, atau konten-konten yang mengandung hate speech itu juga banyak ya. Nah, berikutnya ada tentang hoax. Nah, ini hoax banyak banget ini. Hoax itu apalagi kalau di grup WA keluarga. Nah, itu biasanya Pak D atau Mbah itu gampang banget menyebar hoax itu. Nah, apalagi pokoknya kalau orang-orang sepuh muda, yang muda juga banyak yang seperti itu ya. Yang muda itu juga banyak. Nah, terus ada UU ITE ya. Nah, ini yang harus kita bahas bersama, yang nanti Anda harus diskusikan ya. Anda coba membuat hiwar ya. Anda diskusikan dulu dengan teman, kemudian Anda membuat hiwar ya dengan tema hate speech ya, hate speech, hoax, dan UU ITE. Nah, coba ini kosakata baru juga ini teman-teman. Saya yakin banyak di antara kita yang belum tahu bahasa Arabnya nih. Untuk hate speech, bahasa Arabnya adalah khitabul karohiyah. Sama-sama? Khitabul karohiyah. Khitabul karohiyah. Khitabul karohiyah. Ini adalah hate speech. Banyak sekali hate speech yang kita temukan di media sosial. Nanti Anda bisa membuat dialog. Anda diskusikan dengan teman, kemudian Anda buat dialog tentang hate speech tadi, khitabul karohiyah. Kemudian ada al-muhtawa az-zaif. Al-muhtawa az-zaif. Al-muhtawa az-zaif. Al-muhtawa az-zaif. Apa? Konten hoax. Konten hoax ya. Muhtawa tadi konten, zaif itu artinya apa? Palsu. Zaif itu artinya palsu. Kemudian ada qanunul ma'lumat wal muamalat al elektroniyah. Sama-sama. Qanunul ma'lumat wal muamalat al elektroniyah. Apa artinya ini tadi? Undang-undang ITE. Wal wajibah lakum al-an naqis maudu al-khiwar bil lughatil arabiyyah haula khitabil karohiyah suma al-muhtawa az-zaif suma qanunul ma'lumat wal muamalat al-elektroniyah summa qadimu hadzal khiwar amamal fasli. Jadi saya beri waktu Anda untuk mendiskusikan, untuk membuat dialog ya dengan tema-tema tersebut. Kemudian nanti saya minta untuk mempresentasikannya di depan kelas. Saya beri waktu 10 menit, silahkan. Kelompoknya bebas apa? Kelompoknya bebas. Ya, kelompoknya bebas. Ya, saya ingin nanti jenengan mempresentasikan dialog atau mempraktekkan dialog di depan kelas. Nabda min Robit wa Nurul Huda. Tafadhola alal amam. Hiwarnya tentang apa? Head speech atau Head speech. muhtawa zaif. Oh, al-muhtawa az-zaif atau
hoax. Tafadhola. Assalamualaikum ya Ahmad. هل سمعت عن الخبر الذي انتشر على التواصل الاجتماعي؟ نعم لكنه خبر كاذب إنه مجرد محتوى زائف. صحيح، نشر الكذب قد يسبب ضررا بين الناس. نعم وقد يضر سمعة الآخرين أيضا. لذلك يجب علينا تثبت من المصادر قبل النشر. أحسنت هذا واجبنا كمواطن صالح. Khalas? Syukron, mumtaz. Syukron, tafadholu. Jadi Mas Robit dan Mas Huda tadi mempresentasikan hiwar tentang bahaya hoax. Hoax tadi bisa yadurru sum'atal akhirin, itu apa artinya? Merusak reputasi orang lain. Terus yang harus kita lakukan adalah apa? At-tasabbut minal masadir qoblan nasriha. Kita harus apa? Verifikasi, mencari tahu kebenaran sebuah berita dari sumber-sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya atau mempostingnya juga bisa. Oke, al-an nuridu minat tolibat. Nuridu minat tolibat. Nah, dwi wa dian. Tafadholata bil qudum. Tentang apa hiwarnya? Qanun al-ma'lumat Wal muamalat al-elektroniyah. Qanun al-ma'lumat wal muamalat al-elektroniyah, tentang UU ITE. Tafadholata. Marhaban ya Bi, hal sami'ti an qanunil ma'lumat wal muamalat al-elektroniyah? Marhaban ya. Na'am. Dua qanun bihimayati al-mustakhdimina ala internet. Sahih wa yu'aqibu ala nasl akhbar al-kadhibah wal karahiyah. Hada muhimun jiddan di makan ijtima'. Thumma khalas. Syukran, tafadholu bil julus sofiku alaihi wa. Jadi tentang apa tadi? Undang-undang ITE ya. Tujuan UU ITE untuk apa Mbak Dian tadi? Lihimayatil mustakhdimin alal internet. Apa? Mustakhdimin alal internet itu apa? Pengguna. Kalau bahasa apa yang lebih gaul itu apa? Netizen. Nah, yang belum saya temukan itu bahasa Arabnya netizen julid, itu saya belum. Jadi baru sekadar netizen. Mustakhdimun alal internet atau mustakhdimul internet juga bisa. Walan uridu wahidan minkum ayastantija an maudu'inal yaum. Saya ingin salah satu di antara Anda untuk bisa menyimpulkan hasil dari diskusi kita hari ini dengan tema media sosial atau membuat konten media sosial. Man yurid? Man? Nah, Sefira, tafadholi. Halal amam. Wasailut tawasul muhimun jiddan fi asrina al-yawm. Wa yajibu alaina an tasna'a al-muhtawiyat al-jayyidah wa an tajannaba khitabul karahiyah wal muhtawiyat al-za'ifah kaila nu'aqabu bi qanunil ma'lumat wal muamalat al-elektroniyah. Syukron ya Sefira. Sofiku laha al-istintaj mumtaz wa qalat anana yajibu alaina annasna'a
Al-muhtawayat An-nasna'a al-mutawayat al-jayidah mislu ane taklim suma teknologia wa ta'am kaifa bi ta'am kaifa bil atimah Naam wa al-adillah atau tutorial suma madza yajibu alaina tajannubuha al-muhtawayat az-za'ifah mislu video anak durhaka jadi ikan pari. Itu nggak boleh tuh ya. Itu konten wah semua video anak durhaka jadi batu. Semua khitobul karohia au head speech ya. Kita harus menghindari membuat konten yang buruk, dan membuat komentar yang memberikan komentar yang tidak baik. Kaila nu'aqabu bi qanunil ma'lumat wal muamalat al elektroniyah. Kalau kita membuat konten-konten yang buruk atau menyebarkan hate speech, kita bisa dikenai pasal UU atau dihukum dengan undang-undang ITE. Syukron sofiku marotan ukhra. Baik teman-teman, bagaimana perasaan Anda setelah belajar tentang konten media sosial sekarang? Lebih senang atau gimana? Robit? Saya jadi merasa bingung. Kenapa bingung? Karena kebanyakan kita kan sering melihat di kolom komentar itu saling perang. Itu setelah saya mempelajari ini, saya menyadari bahwa ternyata peran di sosial media itu tidak penting. Tidak penting, bagus sekali. Harus kita jauhi. Harus kita jauhi dan kita harus membuat konten-konten yang positif. Misalnya Mas Aziz, kira-kira setelah mengikuti perkuliahan ini atau perkuliahan tema media sosial ini, membuat konten apa? Buat konten pembelajaran luar biasa. Mas Aziz memang luar biasa. Tepuk tanganlah buat Mas Aziz lah. Ya, jadi dan merasa senang ya Mas ya. Setelah ini jadi tahu nih banyak hal tentang media sosial. Di pertemuan berikutnya kita akan explore lagi nih tentang artificial intelligence ya, dan juga hal-hal teknis terkait media sosial, misalnya like, posting, share. Nah itu nanti kita akan bahas itu ya di pertemuan berikutnya. Ya, jadi intinya teman-teman, gunakan media sosial dengan bijak. Jangan mudah menyebarkan berita-berita yang belum jelas sumbernya. Jangan pula mudah memberikan komentar negatif kepada orang lain. Jangan suka bikin fake account tuh, terus nanti komen itu janganlah, itu bisa merusak reputasi orang lain ya. Karena kalau Anda melakukan itu bisa terkena tadi apa? UU ITE ya. Oh ya, dan yang terakhir teman-teman, jangan lupa membuat video percakapan tentang media sosial atau membuat konten media sosial. Anda bisa menguploadnya di YouTube, TikTok, atau Instagram. Nah, setelah itu Anda buat video tersebut, nanti link videonya bisa di-upload di Elena. Nanti saya buka Elenanya dan Anda bisa mengupload tugasnya di Elena. Jadi teman-teman bisa mengembangkan. Tadi setelah kita praktek bersama-sama, nanti materinya bisa dikembangkan. Ya, durasi minimal 3 menit. Jadi jenengan nanti bisa membuat video percakapan seperti itu. Baik, jadi pahami? Ya. Baik, saya akhiri ya. Haya bina anak tatim hadza daras bi qiraatil hamdalah wa du'a li kafaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.